Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kita boleh ada di hari ini. Kita sama-sama ada dalam program bertumbuh dan berbuah. Itu semua karena kasih setia Tuhan Bapak Ibu. Kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk tiap hari bangun, diberikan nafas kehidupan, diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Itu sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak ternilai, yang berharga, lebih berharga dari apapun di tengah dunia ini Bapak Ibu. Untuk itu ketika Tuhan masih berikan kita kesempatan, maka mari kita pakai kesempatan yang Tuhan beri ini dengan menyenangkan hati Tuhan, mengejar kekudusan Tuhan, mengejar kebenarannya Tuhan, hidup dalam perkenanannya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya rindu untuk Bapak Ibu benar-benar sungguh tertanam, berakar, berbuah dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, melalui firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan. Dan bukan hanya itu, kita dimampukan dan dilayakkan Tuhan dengan tuntunan Roh-Nya untuk kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Sehingga ketika Tuhan mendapati kita bertanding sampai garis akhir, kita bertanding sebagai pemenang-pemenang dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan bersama dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita menyatukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang kudus, ditahirkan dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga benih firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan yang kita dengarkan ini memerdekakan setiap kita. Kebenaran yang kita ketahui memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Bapa-Bapanya, karena kebaikan dan kemurahan dan kesetiaan-Mu Tuhan, Kau boleh mengizinkan kami ada di hari ini. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau beri Bapa. Biarlah kesempatan yang Kau beri ini Tuhan, kami tidak menyanyiakannya, tapi kami mau Tuhan pakai kesempatan ini untuk mengejar hadirat-Mu, hidup dalam perkenanan-Mu, mencari perkenanan-Mu, mengenal pribadi-Mu, dan hidup di jalan-jalan-Mu Tuhan, dengan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai untuk memberkati, bahkan meninggalkan setiap orang yang mencari wajah-Mu. Bahkan ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus mentahirkan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, barang siapa yang mengejar kebenaran-Mu Bapa tidak akan disia-siakan oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Buka akal dan pikiran kami Tuhan, sehingga benih firman ini Tuhan tertanam, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu anugerah yang besar, karena kebaikan Tuhan sajalah kita boleh ada di hari ini. Bahkan masih diberikan Tuhan kesempatan untuk merenungkan bersama kebaikan Tuhan lewat firman-Nya. Dan Dia memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki hari-hari hidup kita di tengah dunia ini. Hidup kita hanya sebentar Bapak Ibu, terlalu singkat. Untuk itu mari pakai hidup yang singkat ini untuk menyenangkan hati Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan di pagi ini saya beri tema, hidup kita adalah suratan terbuka Kristus. Mari kita merenungkan dan membaca bersama dalam Mazmur 119 ayat 163 dan 165. Firman Tuhan berkata, "Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka." Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini, sadarkah kita hidup mengasihi dan mengikut Kristus harus diikuti dengan sikap hati, cinta dan taat akan firman-Nya. Jika kita berkata mengasihi Tuhan, maka gambaran Tuhan dan firman-Nya harus ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita lihat dalam Mazmur 119 ini ayatnya yang
168, di situ firman Tuhan mengatakan, aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Bapak Ibu, hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Jika firman ada dalam hidup kita, maka hidup Kristus nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam pembacaan dalam Yesaya 1:3 dan 2 Korintus 3 ayat 1-18. Di situ firman Tuhan mengatakan, kamu adalah surat yang tertulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ketika berkata kamu adalah surat Kristus, seolah-olah ini Paulus mau katakan bahwa kamu adalah cermin Kristus yang hidup. Seluruh hidupmu bagai surat terbuka yang dilihat dan dibaca semua orang. Kita adalah manusia yang hidupnya sudah diubahkan setelah mengenal Tuhan dan hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kasih dan kuasa Kristus yang nyata seharusnya menjadikan kita sebagai cermin untuk memperkenalkan Tuhan dan membawa orang lain kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu, sejujurnya sayang sekali banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa diri mereka adalah cerminan yang hidup. Karena perbuatan dan kesaksian buruk mereka, akhirnya apa, orang menjadi dingin dengan kekristenan. Ini juga yang pernah Mahatma Gandhi, Bapak Ibu, Bapak dari India itu, walau ia sangat mengagumi ajaran Tuhan Yesus, terutama khotbah di bukit yang telah mengilhaminya dalam memimpin rakyat India merdeka dari jajahan Inggris. Namun sampai akhir hidupnya ia tidak mau menjadi orang Kristen. Mengapa? Jemaat Korintus juga bukanlah terdiri dari orang sempurna, terutama dari Korintus. Yang pertama, banyak sekali teguran Paulus. Jemaat Korintus mengidolakan dan membanding-bandingkan pemimpin, sehingga akhirnya jemaat mereka terpecah menjadi beberapa kelompok. Dosa lainnya adalah mereka suka membandingkan karunia satu dengan karunia yang lain, dan sombong dengan karunia yang mereka miliki. Dan yang paling parah adalah dosa percabulan. Dosa inilah yang banyak ditegur Paulus. Lalu mengapa dalam surat Korintus yang kedua ini Paulus menyebut mereka sebagai surat kebanggaan yang tertulis dalam hati Paulus yang bisa dikenal dan dibaca semua orang, yang tadi di 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Orang Kristen bukan orang sempurna. Ketika baru menjadi orang Kristen, semangatnya luar biasa untuk tampil dan melayani Tuhan. Satu sisi hal ini baik, namun sisi lain mereka baru yang percaya masih jatuh bangun dalam dosa. Semangat dan keinginan ada, namun tidak didukung oleh kesaksian dan perubahan hidup yang nyata. Siapapun, sadarilah Bapak Ibu, mari kita sadar bahwa kita adalah suratan yang terbuka, yang dilihat dan dibaca semua orang. Coba mari kita refleksi diri kita. Siapakah yang disebut suratan terbuka itu? Apakah tujuan Paulus menyatakan bahwa orang Kristen adalah suratan yang terbuka? Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu, kita harus jadi suratan yang terbuka. Untuk itu mari kita benci dan jijik terhadap dosa. Ada istilah tidak ada dusta di antara Tuhan dan sesama. Jika kita terlihat rohani, tentunya di hadapan Tuhan dan harus juga di hadapan manusia. Orang yang mengasihi Tuhan dan firman Tuhan jelas akan benci dan jijik akan dosa-dosa. Mereka tidak bisa menyembunyikan atau berdusta jika perbuatan dosa melanggar perintah Tuhan. Jika Kristus adalah dalam kehidupan kita, maka kita pasti tidak nyaman dengan dosa. Hidup kita pasti siap dikoreksi Tuhan setiap hari. Ada ketentraman yang besar ketika kita menjadi suratan yang terbuka. Orang yang menyukai firman Tuhan akan memiliki ketentraman atau damai sejahtera yang besar di tengah kesulitan hidup. Sebab hidup percaya akan janji Tuhan, bukan percaya pada fakta yang buruk. Firman Tuhan selalu berkata, jangan takut dan khawatir. Tetapi seringkali kita mengabaikan dengan tinggal dalam takut dan khawatir. Tuhan meminta agar hidup dalam kelegaannya. Justru kita hidup dalam janji Tuhan yang sempurna. Mari jangan hidup di dalam keterpurukan. Karena kita adalah suratan yang terbuka yang dilihat banyak orang, menjadi saksi bagi banyak orang. Ketika kita menjadi suratan yang terbuka, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup seturut firman Tuhan menjadikan kita hidup menjadi berkat buat banyak orang.
Kehadiran kita akan bisa dirasakan buahnya. Jika kita mengasihi Tuhan, maka perbuatan kita tidak akan mudah marah, tersinggung, bahkan sakit hati. Tetapi kita akan memberi pengampunan dan kasih kepada siapapun sesama manusia. Banyak anak Tuhan justru hidupnya menjadi batu sandungan buat orang yang ingin datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan yang singkat ini, mari kita hidup seturut firman. Kita membawa kita benci dan jijik terhadap dosa, ketentraman yang besar dan hidupnya diberkat. Kita menjadi suratan yang terbuka. Orang yang menjadi suratan terbuka itu berarti mencintai kekudusannya Tuhan, hidup di jalan-jalannya Tuhan, sehingga orang lain melihat bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa agar setiap orang Kristen dimanapun dan kapanpun dapat menjadi suratan Kristus yang terbuka melalui apa? Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bapak Ibu, semoga firman Tuhan yang singkat ini, kebenaran firman Tuhan di pagi ini memerdekakan setiap kita dan disadarkan bahwa kita ini adalah suratan terbuka. Mari pakai hidup kita untuk jadi berkat, jangan menyanyiakan hidup kita. Lewat kesempatan yang Tuhan beri, mari kita jadi saksi bagi orang lain, sehingga orang lain dapat mengenal Tuhan lewat hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memerdekakan, memberkati, bahkan menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya jadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman yang setia sampai kepada garis akhir. Kita didapati Tuhan berkemenangan dalam kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu teduh, kita menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan lewat firman-Nya di pagi ini. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara bagi kami bahwa hidup kami adalah suratan yang terbuka. Kami adalah saksi-Mu Tuhan. Ada firman-Mu berkata Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah hamba-Mu. Untuk itu Tuhan, bukan hanya tugas pendeta atau tugas orang-orang yang melayani di gereja, tapi ini tugas semua orang, semua anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu. Karena firman-Mu berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu berarti semua orang percaya adalah suratan yang terbuka. Biarlah lewat hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang melihat Engkau hidup dalam hidup kami, dan orang boleh mengenal Engkau lewat hidup kami Tuhan. Dan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan lewat setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kami adalah suratan-Mu Bapa, suratan yang terbuka, agar melalui pikiran dan perkataan hidup kami Tuhan, perbuatan kami, nama-Mu dipermuliakan. Hanya Engkau saja Tuhan, kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Engkau hidup dalam setiap hidup kami, karena kasih karunia-Mu sungguh nyata atas kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, tahirkanlah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, tuntun kami dan beritahukanlah jalan-jalan kehidupan bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak tersesat dan kami tidak ikuti arus dunia ini, tapi kami mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengenaikan ungkapan syukur kami kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.